Dia benar-benar terkejut, tetapi Sugang dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Saat dia memeriksa Luo Feng dari jauh, pedagang itu dengan cepat menyimpulkan, Luo Feng ini masih muda, tapi dia sudah menjadi panglima perang tingkat pemula. Dan kondisi yang dia alami di kampung halaman sama sekali tidak bagus, jadi bisa mencapai tahap ini memang sangat langka. Aku akan melihatnya seperti ini, jika dia bisa menjadi eksistensi level War God suatu hari nanti, maka aku takut ayahku dan yang lainnya tidak punya pilihan selain membiarkan adik menikah dengannya. Namun, seorang pejuang pada akhirnya adalah seorang pejuang. Bahkan Lugang bisa mati, jadi siapa yang tahu kapan dia akan mati. Apapun, saya tidak akan berpikir lebih jauh. Saya hanya akan melihat bagaimana Luo Feng akan tumbuh dari sini, pikir Sugang dalam hati. Memang, seorang pejuang level panglima perang benar-benar bukan apa-apa bagi keluarga besar seperti keluarga Su. Pertemuan peringatan masih berlangsung, tetapi beberapa pejuang sudah mulai pergi. Setelah 5 anggota regu palu api pergi, mereka segera mulai mencari hotel yang tampak bagus dengan gaya klasik. Pemilik restoran ini mengetahui bahwa ada cukup banyak orang yang menghadiri pertemuan peringatan hari ini, karena pertemuan peringatan itu disiarkan ke seluruh negeri. Begitu dia melihat dari arah Luo Feng dan yang lainnya datang, bersama dengan mobil khusus tempur di samping mereka, pemilik restoran segera mengerti siapa mereka berlima dan membawa mereka ke kamar terbaik di lantai 3. Baiklah, pergi sekarang, Chen Gu dengan cepat memesan beberapa hidangan dan melambaikan tangannya memberi isyarat kepada pelayan untuk pergi. Pelayan wanita tercantik di restoran itu mengintip mereka lalu dengan patuh meninggalkan ruangan. Aku dalam suasana hati yang cukup baik hari ini sampai aku melihat bajingan dari regu taring macan. Hanya melihat mereka benar-benar menghancurkan mood saya yang luar biasa. Gao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya karena marah sambil mengatupkan giginya. Sebelum mereka pergi, Luo Feng dan yang lainnya bertemu dengan regu taring harimau, yang juga datang untuk memberi penghormatan. Kapten, tidak perlu terlalu marah pada bajingan itu tidak layak, Wei Ti menggelengkan kepalanya. Setelah kita memasuki hutan belantara, kita akan menemukan kesempatan untuk menyingkirkan mereka, tertawa Wei Qing dengan dingin. Luo Feng mengerutkan kening dan mengamati seluruh ruangan dengan kekuatan spiritualnya untuk memastikan tidak ada perangkat pendengar yang tersembunyi. Setelah melihat Luo Feng seperti itu, Gao Feng tertawa sambil berkata, Luo Feng, jangan khawatir. Restoran ini termasuk kelas atas, jadi orang yang makan di ruangan seperti ini biasanya adalah orang yang cukup penting. Informasi rahasia sering beredar di sini. Jika pemilik restoran ini berani menguping, dia mencari kematian. Petik 2. Chen Gu juga berbicara, siapa yang peduli jika seseorang menguping. Kami baru saja berbicara tentang membunuh orang, tetapi kami belum membunuh siapapun. Kita bahkan tidak bisa membicarakannya dengan mulut kita. Petik 2. Luo Feng tertawa setuju. Kapten, apakah ada sosok yang mengganggu di belakang regu taring harimau asteris? Tanya Luo Feng, jika ada, maka kita harus berhati-hati. Asteris catatan TL, kemanapun saya melihat, ada tulisan, regu palu api, tetapi mengingat konteksnya, saya cukup yakin itu regu taring macan, bisa saja salah ketik, tapi ini pertama kalinya saya pernah melihat kesalahan ketik seperti ini di semua sumber yang saya periksa. Siapa itu? Gao Feng mencibir, ini tidak seperti orang tua mereka adalah Wargot. Oh ya, Wargot senior Lugang memiliki 3 anak, 2 putra dan 1 putri. Dan putra dan putri tertua adalah ahli tingkat panglima perang. Hanya kekuatan putra kedua yang rata-rata, desah Wei Ti, para ahli ini tidak sama. Bahkan putrinya sudah sangat kuat. Oh, 3 anak dan 2 dari mereka setingkat panglima perang. Luo Feng kaget. Itu sangat normal. Gao Feng berkata, Luo Feng, kamu sudah lama tidak berada di lingkaran petarung, jadi kamu mungkin tidak terlalu yakin. Sebenarnya, anak-anak petarung yang kuat juga akan menjadi sangat kuat. Misalnya, petarung terkuat di dunia, Hong, adalah eksistensi yang melampaui Wargot. Dan putra dan putrinya semua level Wargot. Petik 2. Luo Feng berkedip 2 kali, dia benar-benar tidak tahu tentang ini. Sebenarnya cukup sederhana, Gao Feng tertawa sambil melanjutkan, ketika seorang pejuang berlatih, setiap sel dalam tubuhnya menyerap energi genetik, menyempurnakan gen di tubuhnya.
gen-gen tubuhnya terus membaik. Dan dalam proses itu, semakin kuat petarung, semakin tinggi kualitas gennya. Dan ketika dia menikah dan memiliki anak, gen itu diturunkan ke generasi berikutnya. Tidaklah aneh bagi anak-anak dari petarung yang sangat kuat seperti Hong, Dewa Petir, dan Susi, untuk mencapai level Wargot. Karena gen mereka sudah bagus. Namun, ini tidak sepenuhnya berhasil. Jika mereka tidak sekuat orang tua mereka, itu akan membuat setiap generasi semakin lemah dan semakin lemah. Akhirnya, gen dari keluarga itu akan menjadi rata-rata lagi. Luo Feng mengangguk. Gen memang diturunkan saat memiliki anak. Anak-anak dari pejuang yang kuat memiliki keuntungan sejak lahir. Pintu terbuka, dan pelayan masuk dengan membawa makanan. Baik, setelah pelayan meletakkan semuanya di atas meja dan pergi, Gao Feng menghela nafas sambil berkata, sebenarnya, jika umat manusia terus seperti ini, gen dari pejuang yang kuat akan menyebar, oleh karena itu meningkatkan kualitas semua gen umat manusia. Namun, ketika orang yang lemah menikahi orang yang kuat, anak-anak mereka bisa menjadi sangat normal. Jadi, sangat sulit untuk meningkatkan kualitas gen kemanusiaan secara keseluruhan. Orang yang berkuasa meningkatkan kualitas gen manusia, sementara orang yang lemah menurunkannya. Namun, ada satu hal yang jelas. Seiring berjalannya waktu, kualitas gen umat manusia secara keseluruhan akan terus meningkat. Suatu hari, hampir seluruh umat manusia bisa menjadi pejuang. Petik 2. Luo Feng sedikit mengangguk pada kesimpulan Gao Feng. Tentu saja, untuk setiap manusia menjadi petarung, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan? 500 tahun, 1000 tahun, 50.000 tahun. Gao Feng tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Evolusi bagi seluruh umat manusia memang merupakan proses yang lambat. Luo Feng dan yang lainnya dengan cepat menyelesaikan makan siang dan, setelah piring dibawa pergi, memesan teh. Old Chen dan Wei Ti dan saudaranya sudah cukup terbiasa dengan kekuatan mereka. Coba saya lihat, kita akan pergi ke hutan belantara 2 hari ini, kata Gao Feng sambil memandang yang lain, ada yang punya pendapat. Petik 2. Bagaimana, lusa? Berbicara Chen Gu. Luo Feng mengangguk, ayo berangkat lusa. Namun, Kapten, kemana kita akan pergi kali ini? Petik 2. Haha, Chen Gu tertawa, kali ini kita pasti tidak akan pergi ke kota-kota kecil di tingkat pedesaan. Skuad kami jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mengatakan bahwa pasukan secara keseluruhan telah meningkat kekuatannya setidaknya 10 kali bukanlah hal yang berlebihan. Ayo pergi ke area kota besar, mata Wei Ti dan Wei Qing bersinar. Di masa lalu, mereka hanya mau bertarung sedikit di kota setingkat prefektur. Bagaimana kalau kita menjadi sombong dan mencoba kota tanda pagar 003? Kata Gao Feng pelan sambil menarik napas dalam-dalam. Kota tanda pagar 003. Luo Feng dan yang lainnya sangat terkejut. Tanda pagar 003 kota, melambangkan apa? Bisa dibilang itu salah satu area paling mengerikan di seluruh Asia. Tempat ini dekat laut, jadi ada monster laut dalam jumlah besar. Kota ini juga memiliki kepadatan bangunan tertinggi, jadi jumlah monster di sini telah mencapai jumlah yang mengkhawatirkan. Ada banyak monster level pemimpin gerombolan, dan bahkan monster yang melampaui level pemimpin gerombolan tinggal di sini. Sejumlah besar petarung top datang ke sini. Pejuang dari kota pusat lainnya di Asia juga datang ke daerah ini hanya untuk kota ini. Disinilah para pejuang dan prajurit manusia saling membantai. Disinilah pusat ekonomi Tiongkok sebelum periode Grand Nirvana, kota Shanghai. Sana, Wei Ti dan Wei Qing sama-sama kaget. Itu terlalu banyak, jarak kesulitannya terlalu besar, Wei Ti tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bagaimana kalau kita pergi ke kota tanda pagar 023 di Suzhou dulu? Tidak peduli seberapa sombongnya, siapapun akan gemetar ketakutan setelah mendengar nama kota tanda pagar 003. Tempat ini adalah tempat munculnya naga, ular, dan buaya asli. Gao Feng memandang yang lain dan tertawa, takut. Siapa yang takut? Siapapun yang pergi ke kota tanda pagar 003 akan mendapatkan hak untuk menyombongkan diri. Mata Chen Gu berbinar, pergi, tentu saja kita pergi. Kota tanda pagar 003 adalah kota yang sangat besar, mungkin 10 kali lebih besar dari kota lainnya. Kami hanya merayap di sepanjang perbatasan, apa yang perlu ditakuti? Luo Feng, bagaimana denganmu? Kelompok itu memandang ke arah Luo Feng,
karena dia adalah kekuatan tempur teratas dari regu. Luo Feng merenung. Tentu saja Luo Feng tahu tentang kota tanda pagar 003 yang legendaris. Apa arti kota tanda pagar 003 bagi manusia saat ini versus apa yang dimaksud Shanghai sebelum periode Grand Nirvana, keduanya istimewa. Oke, kita bisa pergi. Tapi kita harus pergi perlahan dari pinggiran kota, mengangguk Luo Feng. Tentu saja kita pergi perlahan dari pinggiran kota, atau apakah saya lelah hidup? Saya belum ingin mati, tertawa Gao Feng. Beberapa teman lama saya semua melayang di sekitar kota tanda pagar 003. Disitulah semua petarung top muncul. Huff, tentu saja kita harus mulai pergi ke sana juga. Mampu bertahan hidup di kota tanda pagar 003 adalah simbol kekuatan. Karena ada banyak sekali aligator di sana. Ada monster level komandan dalam jumlah besar bahkan di pinggiran kota. Dan di sepanjang tepi sungai ada beberapa monster level pemimpin gerombolan. Jadi mereka yang tidak memiliki kekuatan tidak akan berani pergi ke kota tanda pagar 003. Baiklah, kalau begitu semuanya istirahat. Kami akan berangkat besok menuju kota tanda pagar 003, tertawa Gao Feng. Baiklah, ke kota tanda pagar 003. Darah Luo Feng dan yang lainnya. Setelah hari ketiga, Luo Feng dan Chen Gu meninggalkan sektor Ming Yue dan bergabung dengan Gao Feng, Wei Ti, dan Wei Qing di pasar aliansi SDM untuk menuju ke pangkalan pemasok di Tenggara. Sektor militer di Tenggara jauh lebih besar dari sektor militer utara kota Jiangnan. Pangkalan pemasok ini juga jauh lebih besar daripada pangkalan pemasok di sektor militer utara. Setelah mendapatkan kuncinya, Luo Feng dan kelompoknya tidak bisa membantu tetapi menarik napas saat mereka berjalan di dalam pangkalan pemasok. Jumlah villa di jalur dasar penyuplai ulang ini melebihi jumlah sektor utara. Dan dengan sekilas, Anda bisa melihat sejumlah besar petarung di setiap area. Dalam hal kekuatan, para pejuang di sini telah melampaui para pejuang di sektor utara. Tentu saja mereka jauh lebih kuat. Seru Gao Feng, kota tanda pagar 003 dekat laut. Monster yang tak terhitung jumlahnya di laut telah membelah benua dan mengancam daratan di sepanjang sungai Huangpu. Pangkalan pemasok ini ada untuk menangani monster laut itu. Dan para petarung berada di sini untuk menangani monster di dalam kota tanda pagar 003. Dibandingkan monster darat, monster laut menimbulkan ancaman yang jauh lebih besar bagi umat manusia. Karena, luas jalur laut melampaui luas daratan, dan seluruh laut adalah wilayah monster. Bisa dibayangkan berapa banyak monster yang ada di laut. Lihat, itu adalah pistol setan racun, bukan? Astaga, bukankah itu Wargot? Petarung level Wargot jarang muncul di sektor militer utara, tapi kami baru sampai di sini dan kami sudah melihatnya. Tidak mengherankan, kota tanda pagar 003 adalah salah satu dari sedikit kamp besar untuk monster di seluruh Rasia. Para profesional dari kota pusat lainnya juga datang ke sini, tidak hanya dari kota Jiangnan kami. Jadi tidak aneh jika begitu banyak orang kuat berada di sini. Pasukan pemadam kebakaran melihat ke bawah dari atap apartemen mereka dan semuanya terkejut. Para pejuang di sini benar-benar datang dari seluruh belahan dunia. Kita akan makan, dan setelah makan siang kita akan menuju ke kota tanda pagar 003, kata Gao Feng. Beberapa saat kemudian, 5 anggota regu palu api yang lengkap meninggalkan pangkalan pemasok. Itu regu palu api, mereka juga datang ke sini. Saya mendengar bahwa Ruki, Crazy, yang baru saja bergabung dengan regu palu api cukup kuat. Dia adalah panglima perang pemula, jadi dia pasti akan berkembang pesat. Orang-orang di dalam pangkalan pemasok tertawa saat mereka berdiskusi. Gila, Wan Dong, yang sedang mengobrol dengan teman-temannya di bawah naungan pohon, mau tidak mau menoleh. Pada saat ini, 5 anggota regu palu api sedang menuju ke gerbang pangkalan. Dong, Luo Feng ini dalam kelompok yang sama denganmu, ucap pria kekar di sampingnya. Ya, Wan Dong mengangguk, kami menjadi petarung di grup yang sama. Selama ledakan pasang tikus tingkat 3 dari terakhir kali, aku bahkan bertemu dengannya. Saya tidak menyangka dia akan datang ke sektor militer di Tenggara. Kapten regu asli Wan Dong tewas dalam gelombang tikus terakhir kali, jadi Wan Dong dan yang lainnya bergabung dengan regu petarung lain dan datang ke sini. Dong, teruskan, jangan kalah dari Luo Feng ini, si kasar kekar memukul dada Wan Dong.
Wan Dong menyaksikan bayangan Luo Feng menghilang di gerbang sambil memiliki perasaan yang rumit. Saat mereka berpartisipasi dalam ujian calon petarung bersama, mereka berdua dibina oleh dojo. Siapa yang tahu bahwa dalam sekejap mata, Luo Feng telah membuat namanya di lingkaran petarung saat dia masih pemula yang harus bekerja keras. Jika Anda menyebut kota Jiangnan yang gila, kebanyakan orang pasti tahu apa yang Anda bicarakan. Ketahuilah bahwa, membuat nama untuk diri sendiri adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Atau, andalkan pertempuran yang menghancurkan bumi. Atau, andalkan rekor pertempuran khusus. Seperti Luo Feng yang membunuh 10.000 monster dalam 2 bulan. Atau, andalkan membangun ketenaran Anda selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun yang melelahkan. Misalnya, Chen Gu dan Zhang Ke menghabiskan belasan tahun membangun ketenaran mereka sebelum mereka dikenal. Dan sekarang, Luo Feng dianggap sebagai seseorang yang cukup terkenal. Dia seperti saya saat itu, dan sekarang dia sudah menjadi seseorang yang memiliki sedikit ketenaran di lingkaran petarung. Aku tidak bisa kalah darinya. Wan Dong mengepalkan tinjunya. Dengan target Luo Feng tepat di depannya, Wan Dong tidak berani bersantai. Di sepanjang jalan raya, Luo Feng dan yang lainnya berjalan sekitar 2 hari sampai mereka akhirnya mencapai pinggiran kota tanda pagar 003. Langit kelabu dan regu palu api melangkah maju dengan hati-hati, masuk ke dalam rumah. Teriak Gao Feng. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Luo Feng dan yang lainnya dengan cepat memasuki toko di jalan. Bleating gelombang-gelombang. Kuek-kuek gelombang-gelombang. Hanya setelah beberapa ratus burung yang menutupi langit terbang melewatinya barulah regu palu api dengan hati-hati keluar. Disinilah monster berkumpul. Ini kamp terbesar mereka di seluruh Asia. Bukan hanya monster darat, tapi semua jenis monster terbang juga ada di sini, memperingatkan Gao Feng dengan suara kecil, dan karena dekat laut, monster amfibi juga muncul. Jadi semuanya, pastikan untuk berhati-hati, hati-hati, dan bahkan lebih berhati-hati. Petik 2 titik. Dimengerti, Kapten, Luo Feng dan yang lainnya mengangguk. Semua orang tahu betapa berbahayanya di sini. Ketika kelompok monster terbang dari sebelumnya menyerang, mereka hanya dapat mempertahankan hidup mereka karena medan dan ledakan Luo Feng. Target kita adalah sektor kecil yang berjarak 2 mil yang disebut, Kota Impian Wan Ke, kata Gao Feng dengan suara kecil. Kota Impian Wan Ke ini memakan tanah yang sangat luas, cukup besar untuk 1 juta orang untuk hidup sana. Saat ini, ada cukup banyak monster di sana. Karena berada di pinggiran kota tanda pagar 003, monster level pemimpin gerombolan langka. Sangat cocok bagi kita untuk berkeliaran di sana sebentar. Oke, yang lainnya mengangguk. Semuanya hati-hati. Entah langit, tanah, atau bahkan bawah tanah, monster bisa muncul dari mana saja. Gao Feng melambaikan tangannya, berangkat. Petik 2 titik. Pedang hantu Luo Feng sudah terhunus, dan senapan mesin berat Chen Gu RG-112 siap ditembakkan kapan saja. Kelima anggota regu palu api dengan hati-hati bergerak maju dan tidak berani lengah bahkan untuk sesaat. Mereka benar-benar berbeda dari saat mereka berada di kota kecil tingkat negara. HOWL gelombang-gelombang, GROWL gelombang-gelombang, mati. Geraman gemuruh bumi bergemuruh dari beberapa puluh mil jauhnya, dan bahkan raungan kemarahan beberapa manusia. Asteris, monster apa? Chen Gu tidak bisa membantu tetapi menoleh ke arah asal suara. Itu menuju sektor kota, di mana ichthyosaurus dan buaya asli muncul. Ada cukup banyak monster level pemimpin gerombolan dan pejuang level Wargot di sana, kata Gao Feng dengan suara kecil. Jika kamu tidak memiliki kekuatan Wargot, pergi ke sana berarti bunuh diri. Di kota tanda pagar 003, pejuang yang kuat bukan hanya dari China, tetapi juga Rusia dan India. Petik 2 titik. Luo Feng dan yang lainnya mengangguk. Untuk jarak pendek 2 mil, bahkan tidak 1 menit pun diperlukan jika mereka berlari cepat. Namun, regu palu api menghabiskan setengah jam untuk mencapai sektor kota impian Wan Ke yang ditinggalkan puluhan tahun lalu. Dalam setengah jam ini, Luo Feng dan yang lainnya membunuh 2 monster tipe ular, 30 monster level prajurit biasa, dan seorang komandan level rendah. Aku dengar itu berbahaya, tapi menurutku tidak akan seberbahaya ini. Kami sangat berhati-hati namun kami masih dipaksa untuk melawan komandan level rendah. Mata Chen Gu berkedip, seperti yang Anda harapkan dari kota tanda pagar 003.
Pergi, cepat ke atas. Gao Feng melambaikan tangannya. Luo Feng dan yang lainnya dengan hati-hati dan cepat memasuki sebuah gedung apartemen. Bangunan ini memiliki 18 lantai, dan dari lantai 1 hingga lantai 12, Luo Feng dan yang lainnya bertemu dengan sekitar 10 monster. Di lantai 12 ada ruangan sekitar 100 meter persegi. Saat kita di sini di kota tanda pagar 003, rumah ini akan menjadi tempat peristirahatan sementara kita, ucap Gao Feng. Luo Feng juga mengangguk. Tidak seperti kota lain, kota tanda pagar 003 memiliki monster tipe terbang dalam jumlah besar, jadi Anda tidak bisa beristirahat di atap. Jika Anda beristirahat di atas atap, Anda mencari kematian. Lihat di sana. Gao Feng berdiri di balkon berdebu dan menunjuk ke arah selatan. Lihat di sana, di tempat yang seluruhnya tertutup kabut. Luo Feng dan yang lainnya berjalan ke sana. Memang, sekitar 10 mil jauhnya, beberapa bangunan hampir tidak terlihat dalam kabut, tidak mungkin untuk melihat lebih jauh dari tanda rusak di sana. Lokasi itu secara aneh tertutup kabut seluruhnya. Kota tanda pagar 003 sebenarnya sebagian besar tertutup debu. Segala macam raungan monster dan tangisan burung bisa terdengar. Dan gemuruh puluhan ribu monster tidak terhitung. Itulah inti dari sektor ini. Dulunya adalah toko swalayan Nor, tapi sekarang ada monster, pemimpin gerombolan tingkat tinggi, yang tinggal di sana, kata Gao Feng tegas, tidak peduli, apapun yang terjadi, kita tidak akan mendekati daerah itu. Saya mendengar bahwa pemimpin gerombolan tingkat tinggi di sana memiliki 2 pemimpin gerombolan tingkat rendah, sejumlah besar komandan, dan monster prajurit dalam jumlah tak terhitung di sana. Itu tiran dengan radius 20 hingga 30 mil. Petik 2. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Seorang pemimpin gerombolan tingkat tinggi dan 2 pemimpin gerombolan tingkat rendah. Kelompok macam apa ini? Tentu saja, mereka hanya bisa menjadi tiran di pinggiran seperti ini. Di kota, monster level pemimpin gerombolan ada di mana-mana. Gao Feng melambaikan tangannya. Baiklah, kita akan beristirahat untuk malam ini. Besok, kita akan memulai perjalanan kita di kota tanda pagar 003. Ya, Kapten. Luo Feng dan yang lainnya bertukar pandang dan tersenyum. Bleating gelombang-gelombang. Beberapa ratus monster burung terbang lewat dari atas sektor kecil, dan beberapa dari mereka bahkan terbang melewati gedung apartemen. Monster terdekat hanya berjarak 20 hingga 30 meter dari Luo Feng dan yang lainnya. Semua orang masuk ke kamar dan istirahat. Jendela kamar tidak besar, jadi monster terbang tidak bisa terbang ke sini. Hari ini, Chen Gu dan Wei Ti, kalian berdua bergilir dan berjaga malam. Di kota tanda pagar 003, bahkan jika Luo Feng dan yang lainnya ingin tidur, mereka harus membiarkan seseorang berjaga. Tidak ada yang berani bersantai, karena ini adalah taman hiburan bagi monster, sarang bagi manusia, dan medan perang bagi para pejuang.